Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap penerapan manajemen K3 di SMKN 1 Singosari. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami berasal dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Vokasi, Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika. Perkenalkan, nama saya Alivia Fitri Wahidi. Saya Rizal Fatul Rahman. Saya Betanio Immanuel. Saya Doga Kifarsyogi Kasaputra. Baik, sebelum memasuki inti video, perkenalkan saya akan menjelaskan latar belakang apa saja saat kita melakukan observasi. Keselamatan dan kesehatan kerja atau kita sebut K3 merupakan aspek penting dalam kegiatan di laboratorium ataupun bengkel. Mengingat sekali potensi bahaya seperti bahan kimia beracun, risiko kecelakaan, dan prosedur kerja yang memerlukan banyak sekali ketelitian. Nah, penerapan standar K3 bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan melindungi pengguna laboratorium ataupun bahkan dengan mengajar. Laporan ini menganalisis penerapan K3 di bengkel mekanik teknik otomasi di industri pada SMK Negeri 1 Singosari. Melalui observasi ini terhadap standarisasi yang berlaku, penerapan K3 yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman, serta mendukung proses pendidikan. Hasil observasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depannya di masa yang akan datang dan menekankan pentingnya kerjasama antara sekolah, guru, dan juga siswa. Baik, saatnya kita memasuki bab tujuan. Nah, tujuan ini kita di sini tuh menganalisis seberapa standar keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Mengingat sekali mengidentifikasi potensi banyaknya bahaya yang pada lingkungan tersebut. Namun, apa saja faktor-faktornya? Nah, kita kuak dengan teliti. Faktor-faktor itu yang mendukung itu tidak ada banyak dan juga menghambat efektivitas penerapan K3 di tempat kerja. Nah, kita juga harus menemukan kendala ataupun hambatan dalam pelaksanaan K3. Nah, setelah itu kita akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan di masa yang mendatang. Oke, masuk ke landasan hukum dan undang-undang K3. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen K3 atau SMK 3. Yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Selanjutnya kita menggunakan metode pendekatan, yaitu yang pertama studi literatur. Melakukan kajian terhadap teori, regulasi, dan standar keselamatan dan kesehatan kerja guna membangun dasar konsep penelitian. Yang kedua, observasi lapangan. Melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas kerja, penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta kondisi fasilitas laboratorium untuk menyiaran implementasi K3. Yang ketiga, yaitu analisis kualitatif. Itu melakukan analisis data hasil studi literatur dan observasi untuk mengukur efektivitas penerapan K3 serta merekomendasikan perbaikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil prototipe yang kami buat. Sebelumnya, prototipe yang kami buat ini merupakan sketsa dari laboratorium yang sudah kami analisis manajemen penerapan K3 sebelumnya. Nah, di ruangan laboratorium ini terdapat dua bagian. Bagian pertama merupakan ruangan penyimpanan alat dan bahan yang akan digunakan para siswa untuk melakukan praktikum. Di ruangan ini juga ada satu turmen yang menjaga dan berperan sebagai fasilitator ketika para siswa akan meminjam alat dan bahan. Kemudian di bagian utamanya ada beberapa meja dan kursi yang digunakan para siswa dan siswi ketika melakukan praktikum. Selain melakukan praktikum, mereka terkadang juga melakukan
beberapa bilik yang digunakan untuk praktikum atau mengerjakan beberapa proyek tertentu yang diharuskan mereka untuk menggunakan panel ataupun alat-alat seperti yang lainnya. Baik, di poin selanjutnya adalah analisis dan implementasi. Di sini ada 2 poin, yakni tidak mematuhi peraturan, dan kedua adalah pemakaian APD yang kurang tepat. Nah, ini akan menjelaskan poin pertama, yakni tidak mematuhi peraturan. Dalam kasus ini, kami menganalisa bahwasanya siswa-siswi SMA 1 Singosari masih banyak melakukan pelanggaran saat laboratorium. Contohnya adalah makan dan minum saat praktikum. Nah, hal tersebut tidak sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, yang kedua adalah pemakaian APD yang kurang tepat. Di sini kami juga menganalisa siswa-siswi tersebut, yakni masih menggunakan APD tidak sesuai dengan standarisasi. Contohnya mungkin tidak memakai helm ataupun penutup telinga saat melakukan praktikum. Nah, di sini juga tidak sesuai dengan peraturan standarisasi dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 08/Men/7/2010 tentang penggunaan APD. Baik, di slide selanjutnya adalah solusi dari kami mengenai pelanggaran siswa-siswi SMK 1 Singosari di praktikum, yakni kami menghimbau melalui poster yang kami buat supaya kami berharap dengan himbauan yang kami buat bisa meningkatkan kesadaran siswa-siswi SMK 1 Singosari tentang pentingnya keselamatan kerja di dalam lingkungan kerja atau lingkungan praktikum. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh moderator. Terima kasih. Baik, hasil observasi yang bisa kami bawakan setelah melakukan observasi, banyak sekali siswa yang belum menaati penggunaan APD yang ada. Karena itu, kita menghimbau dengan melakukan poster dan juga sosialisasi. Outputnya, kami mengharapkan banyak sekali siswa yang sadar dan mentaati peraturan K3 yang ada. Sekian video kami hari ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar, saran, atau pertanyaan di kolom komentar video ini. Mungkin itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. See you.